Tim gabungan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR) BPN mengungkap 87 kasus mafia tanah di Jawa Tengah. Hingga Juli 2024 ini setidaknya ada 92 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono bersama Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengungkapkan sejumlah kasus mafia tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah. Salah satu kasus yang menonjol berada di Kabupaten Grobogan dan telah ditetapkan satu orang tersangka dengan inisial DB, merupakan direktur sebuah perusahaan. Sementara potensi kerugian dalam kasus tersebut nilainya mencapai 3,41 triliun rupiah. Nilai tersebut dihitung berdasarkan rencana terhambatnya investasi, termasuk rencana pengembangan kawasan industri. Modus operandi yang dilakukan yakni memalsukan akta otentik tentang pengalihan kepemilikan hak tanpa persetujuan pemilik sah, sehingga seolah-olah mengakibatkan hilangnya hak pemilih yang sah. Hal tersebut dibantu oleh oknum notaris. Kekuatannya adalah sinergi dan kolaborasi antara seluruh elemen di pusat maupun daerah dan lintas kementerian dan lembaga. Kami berhasil mengungkapkan sejumlah kasus sengketa dan juga kejahatan pertanahan di Indonesia ini, dan hari ini khusus di Jawa Tengah tadi saya sudah sampaikan ada kehilangan langsung yang terjadi, tetapi yang jauh lebih besar adalah yang disebut sebagai potential loss. Jadi bukan hanya real loss tetapi juga potential loss atau kerugian negara, kerugian masyarakat dari kasus-kasus penyerobotan, pemalsuan akte dan praktik-praktik mafia tanah lainnya. Di balik itu semua, mafia tanah ini sebuah organized crime, terorganisasi, rapi. Di balik itu ada memang mereka yang punya strategi, makanya disebut aktor intelektual karena mereka punya strategi, mereka punya pengalaman, mereka juga biasanya ada di backup oleh orang-orang yang memang punya pengalaman, oknum tentunya ya, profesi tertentu yang punya jaring kemana-mana. Termasuk kita cegah jangan sampai masuk angin internal ATR BPN. Tidak boleh kemudian notaris, PPAP juga menjadi bagian dari itu. Termasuk peradilan jangan sampai menjadi bagian. APH tidak boleh menjadi bagian dari itu. Artinya ini kompleks. Siapapun bisa menjadi korban, tapi siapapun bisa terlibat. Oleh karena itu kami pendekatannya adalah tegas ke dalam. Struktur birokrasi juga harus ditegakkan integritasnya, tetapi keluar kita juga tidak segan-segan untuk mengatakan melawan hukum berhadapan dengan negara. Negara tidak boleh kalah dari orang-orang yang melanggar hukum. Selain di Kabupaten Grobogan, kasus mafia tanah juga diungkap di Kota Semarang yang terjadi di Kelurahan Randusari, Semarang Selatan. Modus yang dilakukan tersangka pada April 2019 yakni dengan cara menipu penggelapan tanah kapling.